Halo Sobat Baku Hantam, Kongres Amerika dapat mengaktifkan kembali kemampuan senjata nuklir pada 30 pesawat pengebom B-52H Stratofortress yang sebelumnya dikonfigurasi ulang untuk hanya meluncurkan senjata konvensional berdasarkan ketentuan New START atau Strategic Arms Reduction Treaty alias perjanjian pengurangan senjata strategis dengan Rusia. Rancangan Undang-Undang Kebijakan Militer Senat dan DPR Amerika untuk tahun fiskal 2025 akan mengharuskan Angkatan Udara untuk mengembalikan pesawat pengebom konvensional ini ke dalam triad nuklir WASM yang hampir 10 tahun lalu setelah mereka dikeluarkan untuk mematuhi batasan dari perjanjian New START. Amerika dan juga Rusia menandatangani perjanjian pengurangan senjata nuklir New START pada bulan April 2010 yang mulai berlaku pada tahun 2011. Perjanjian ini menetapkan bahwa jumlah peluncur rudal nuklir strategis harus dikurangi menjadi setengahnya dan bahwa sistem inspeksi dan pengawasan yang baru harus diterapkan. Verifikasi juga harus dilaksanakan dengan ketat. Namun perjanjian nuklir ini tidak membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang tidak aktif secara operasional yang dapat ditimbun oleh kedua negara. Anjir lah, ini di saat jenderal-jenderal Ekuador nimbun-nimbun solar, Rusia sama Amerika nimbun hulu ledak nuklir dong, ya kan? Jangka waktu awal perjanjian ini adalah 10 tahun dan berakhir pada tanggal 5 Februari 2021 dengan kemungkinan perpanjangan 5 tahun sesuai kebijaksanaan para pihak yang terkait. Rusia secara resmi menarik diri dari perjanjian itu tahun lalu di tengah perselisihan nuklir dengan aliansi ormas terkuat di dunia yaitu NATO yang dipimpin Amerika. Artinya apa? Artinya tidak akan ada perpanjangan perjanjian nuklir ini lebih lanjut dan kedua belah pihak saat ini tidak terikat untuk mengurangi kemampuan nuklirnya. Dengan penangguhan perjanjian START oleh Rusia dan produksi hulu ledak strategis yang sangat moncer oleh Tiongkok, anggota parlemen Amerika kini tertarik untuk meningkatkan persenjataan nuklir mereka. Ada juga kekhawatiran mengenai program nuklir Korea Utara dan bertambahnya cadangan nuklir Lord Kim Jong-un. WASM sendiri memiliki sebanyak 76 pesawat pengebom B-52 yang telah beroperasi sejak awal tahun 1960-an, merupakan pesawat tertua di Angkatan Udara mereka. B-52 ini telah melakukan berbagai kampanye pengeboman selama Perang Vietnam, misi peringatan nuklir sepanjang tepi Soviet. Mereka juga berpartisipasi dalam serangan di Irak, memberikan ruang bagi invasi cepat dalam operasi Badai Gurun. Selain itu, mereka juga melakukan serangan presisi terhadap para petani opium di Afghanistan. Dengan kemampuannya membawa rudal jelajah yang diluncurkan dari udara atau ALCM AGM-86B, pesawat ini masih menjadi salah satu komponen utama triad nuklir Amerika dan menjadi tulang punggung armada pengebomnya. Menariknya, perkembangan ini terjadi di saat meningkatnya sikap nuklir NATO terhadap Kremlin yang terus melakukan serangan atau ancaman nuklir secara rutin. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan negara-negara NATO saat ini sedang berkonsultasi mengenai penggunaan lebih banyak senjata nuklir, mengeluarkannya dari penyimpanan dan menjaganya tetap siap untuk beraksi, ya minimal dipanasin, di lab-lab, dikasih pengkilap dikit kayak ya kan rudal-rudal nuklirnya. Tapi kita berharap tidak ada perang nuklir di era kita. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.